Teknologi murah dan ramah lingkungan ternyata sudah lama dikenal oleh masyarakat di dataran tinggi Tanoh Gayo. Memanfaatkan sumber daya energi potensial Sungai Pusangan, kilang padi dan kopi Jayami atau yang lebih dikenal dengan roda remesen, didirikan untuk melayani jasa penggilingan hasil panen padi dan kopi di kawasan Silihnara, Aceh Tengah dan sekitarnya. Kilang ini didirikan oleh almarhum Haji Muhammad Yakub Aman Limpah pada tahun 1958 yang lalu. Berbekal modal seadanya, beliau bekerja sama dengan Umar, seorang ahli mesin dan perbengkelan kebangsaan Jepang yang telah lama menetap di Gayo. Umarlah yang kemudian merancang dan merencanakan seluruh desain kilang padi ini, yang sebagian besar berkonstruksi kayu, mulai dari cerka atau turbin penggerak sampai dengan komponen mesin lainnya, hingga terhubung ke mesin haler atau mesin pengupas kulit padi dan kopi. Sekarang kilang ini dikelola oleh Anwar, seorang pensiunan karyawan dari sebuah BUMN di Takengon, yang juga putra bungsu almarhum Haji Muhammad Yakub. Jadi dasarnya kalau bapak ini kira-kira, tengah ke kursi belum senang kuku, sentapu seni dasarnya kayak kursi. Terus, sekarang sindrom mokot menyangkut sarang, sarang burung salah ukuran itu. Ke tengah ke pak tali tap. Yang mulo Pak Mulo. Yang mulo. Jadi tengah tak kerja copot dan budaya pisah. Jadi oleh bapak ini tengah gaji tengah motor dulu ke Jepang mana. Jadi yang di Jepang ini bapak ini lebih kurang roh ke budaya kunonya itu guna. Ini dasarnya kami ngarap pernah ngisi roh. Jadi ada masalah anak kira ya kongsi. Jadi ada masalah bercocok di kira aku belum seni. Jadi punya cara yang kenanya mesin romion. Betul dasarnya. Jadi nongpi cerita hari anak gerali hari almarhum ini lah goya. Jadi ngebetana yang kena Jepang ini kau yakin kita kena yakin kita kita sari kayu. Jadi wan yakin yakin. Cuman karena besarnya lah Jepang ini kena lebih dari akalnya oleh bapak ini lah jadi gerem jadi terserah lah gue kita sedia ini bahannya jadi kemana ya kira-kira ini hasil jadi pemula pedih mesin hal kita nih pemula pedih ciptakan Jepang baru kemana nyentuh sama Kuba saya kejadian. Setiap hari kilang ini beroperasi menggiling padi dan kopi. Adapun jumlah produksi sangat tergantung dengan musim panen, yang biasanya meningkat setelah musim panen padi setiap 4 bulan sekali. Roda Remesen merupakan kilang padi dan kopi bertenaga air pertama di Gayo. Belakangan barulah kilang padi dan kopi bertenaga air lainnya didirikan. Di antaranya kilang padi dan kopi milik Aman Nona di jurusan Pegasing. Kemudian kilang padi dan kopi milik Aman Kuba di Pendere Saril. Ketiga kilang padi dan kopi yang digerakkan oleh tenaga air dari Sungai Pusangan tersebut merupakan hasil rancangan Umar, seorang warga Gayo kebangsaan Jepang. Hingga kini dari ketiga kilang padi tersebut, 2 diantaranya masih beroperasi, yaitu kilang padi dan kopi di Remesen ini dan di jurusan Pegasing. Sementara kilang padi milik Aman Kuba di Pendere Saril sudah tidak lagi beroperasi.
Ini roda apa Pak? Impian ganti nggak selama ini Pak? Selama itu jadi roda ya? Roda ya kurang lebih sekitar 4 atau 5 lah ngarai ganti. Ini sejati nggak sejati Pak? Jadi kenapa ya posisi kira-kira dalam pitu atau walutu ganti segar kurang lebih lah gue ya. Seperti ini Nah, Pak. ini kan niro ganti nih. Kayu ya nanti. Di ke kayu langsung kanu anak kayu atau candi atau jepang. Nah, yang kayu. Ada kendala apa? Oke. Kendala ini. Kendala ini kayu sih kemudian gerara lah. Kira. Nah, gerara. Kalau operasional berarti rendah nih Pak, atau biaya Pak? Itu pernah hari segi wihak tuh, tapi hari segi lain-lain mahal. Mana ya Pak? Dan kita ke pembelian dari kipas, lahar, ke dari jadi karena kita ni posisi anak gerali hari cerka, jadi ngempian-pian anu meluan ya. Pian-pian opor mulai baru demu kecepatan yang baru demu tenaga. Jadi dari terpakai tali kipas. Banding urun tenaga minyak ini punya Pak? Biasa anu tenaga. Ini ke hemat Kehemat cara menghematan gini. Cuma di sini kalau sini ada lahar-lahar jadi lagu lahar-lahar ini kurang sebulan dan sigaroha karena tadi berarti kan. Jadi lagu kali pasti dia terpakai contohnya mana bergangan yang sedangkan dipakai di sera karena apa di Italia hari di sera langsung itu parah rone langsung ke holar kita ini beberapa kali kita ke merah itu ini ke dengan sebagainya demi Cara masalahnya Pak Bremok kan ya Pak? sementara ini kita diri loh Ini. Limbah yang dihasilkan oleh kilang padi dan kopi Jayami ini dikatakan nyaris tidak ada, sebab sisa buangan dari mesin haler pengupas padi dan kopi ini biasanya hanya menghasilkan ampas kulit padi dan kopi. Itu pun terkumpul hanya sebentar di halaman belakang kilang, karena dalam waktu yang tidak lama sudah banyak masyarakat datang mengambilnya secara cuma-cuma. Ampas tersebut biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pupuk organik, baik untuk tanaman muda maupun untuk kebun kopi. Ongkos nih Pak, ongkos ke sementara saya ini dalam antar jemput dalam Sarapadangan 2 hari. 2 hari. Nah, 2 hari orang. Padang. Sarapadang. Ya, Pak. Sarapadangnya 5 temrok. Nah, di Gede Saragating gitu. Temoro sih aja dulu. Ini ke dalam Sarapadang rata-rata RWT. Oke. Nanti tapi mau Sarakunci 20 teh. Rob. Nah, normalnya gue ya. Belum wetbul karena itu masalah Pak. Kadang-kadang merang pengaruh. Maksudnya bendung ini genung temak udah kita tetahin ya. Ya pengaruh. Oh, yang masalah. Sampah-sampah itu mah arah jaring. Arah jaringi ke sampah-sampah pul kita bukan mau orang jaring oleh be. Lagu lagu tang-tang manu sana mah ada yang bukan untuk batasi. Kilang padi ini telah berjasa karena telah menjadi pokok penghasilan penghidupan keluarga almarhum Haji Muhammad Yakub Aman Limpah, orang tua Anwar, hingga mengantarkan ke-8 anaknya menjadi sukses dan mandiri. Oh, kami sih tadi nggak entah walu, entah itu. Beda kurang ini. Isi ngobrol lah gue ya, isi gulahan BW ini rata-rata ini. Isi siapa Pak? Ke sementara sini ada ibadah, ada tandingan, ada isi. Nah, maksudnya anak geraya ke jasan ini dulu ya arah sini di isi Jakarta cuma pensiun, ya itu arah Kalimantan teh. Pak. Si anu ada geraya Surabaya rasa ramio ya, tapi burung perkebunan tengah buat weh. Kita ternyata bersetuah dengan hasil ini. Ya insyaallah. Karena tak seluruh nih Pak. Rencana jangan mengarah hayat ke terus ke kanan.
Perkembangan ekonomi dan pembangunan di segala sektor saat ini tidak terlepas dari masalah kebutuhan energi. Oleh karenanya, kebutuhan energi tidak bisa dipisahkan dari sektor manapun dan selalu menjadi isu utama dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi dari zaman ke zaman. Sumber energi yang digunakan selama ini sebagian besar adalah bersumber dari energi fosil, yang tergolong sumber daya energi tak dapat diperbaharukan. Selain itu, sebagian besar sumber energi tersebut bersifat tidak ramah lingkungan, karena banyak menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran dan lain sebagainya. Dengan potensi sumber daya alam, terutama sumber daya air yang ada, seharusnya negeri kita dapat maksimal memanfaatkannya sebagai sumber energi. Apalagi sumber energi tersebut sangat ramah lingkungan, dengan ketersediaan potensi yang melimpah di negeri kita. Semoga roda remesen ini dapat menginspirasi kita semua, membangun bangsa dengan teknologi modern, murah dan ramah lingkungan, sehingga lingkungan terjaga, masyarakat menjadi sejahtera.